Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti dengan NIM P101222014 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 atribut surveillance kesehatan. Untuk penjelasan atau informasi lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Baik, yang pertama itu ada kesederhanaan. Jadi, sistem surveillance yang efektif harus mudah digunakan dan dioperasikan. Kesederhanaan dalam desain dan implementasi memungkinkan pengguna untuk memahami dan mengoperasikan sistem tanpa memerlukan pelatihan yang rumit. Artinya di sini berarti bahwa sistem surveillance yang efektif harus dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna. Nah, desain dan implementasi yang sederhana memungkinkan pengguna untuk memahami cara kerja dan cara mengoperasikan sistem tanpa membutuhkan pelatihan yang rumit atau memakan waktu. Yang kedua itu ada fleksibilitas. Sistem atribut ini menunjukkan kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi dan kebutuhan. Fleksibilitas memungkinkan sistem surveillance untuk diubah atau diperluas sesuai dengan perkembangan situasi atau perubahan dalam kebijakan. Nah, dengan adanya fleksibilitas ini, sistem surveillance dapat diadaptasi, diperluas, atau dimodifikasi sesuai dengan situasi yang berkembang atau perubahan dalam kebijakan, sehingga tetap relevan dan efektif dalam berbagai konteks. Yang ketiga itu ada kualitas data. Kualitas data mencakup akurasi, keandalan, dan konsistensi data yang dikumpulkan. Data yang berkualitas tinggi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam surveillance. Nah, jadi data yang memiliki kualitas tinggi itu memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif karena informasi yang digunakan akurat dan dapat diandalkan. Tanpa data berkualitas, keputusan yang diambil bisa salah atau tidak optimal, sehingga mengurangi efektivitas surveillance. Yang keempat itu ada penerimaan. Nah, ini merujuk pada sejauh mana pengguna dan masyarakat penerima mempercayai sistem surveillance. Penerimaan sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem karena pengguna perlu merasa nyaman dan percaya bahwa data yang dikumpulkan adalah untuk kepentingan mereka. Penerimaan ini penting karena pengguna atau masyarakat perlu merasa aman dan yakin bahwa data yang dikumpulkan oleh sistem surveillance akan digunakan untuk kepentingan mereka, bukan untuk tujuan yang merugikan atau melanggar privasi. Nah, jadi ketika sistem surveillance dipercaya dan diterima, proses operasionalnya menjadi lebih lancar dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan dapat tercapai dengan lebih baik. Yang kelima itu ada kepekaan atau sensitivitas. Nah, atribut ini mengukur kemampuan sistem untuk mendeteksi perubahan kecil atau peristiwa penting dalam data. Sensitivitas yang tinggi penting untuk menangkap kejadian yang mungkin beresiko tinggi meskipun berukuran kecil. Nah, jadi sensitivitas yang tinggi memungkinkan sistem untuk mendeteksi kejadian beresiko tinggi. Meskipun perubahan tersebut tampak kecil atau tidak mencolok, hal ini penting agar potensi risiko atau ancaman dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Yang keenam ada nilai duga positif. Nilai duga positif ini menunjukkan kemampuan sistem untuk memberikan hasil yang benar positif. Dalam konteks surveillance, nilai duga positif yang tinggi berarti bahwa sistem dapat dengan efektif mengidentifikasi kejadian yang sebenarnya terjadi, mengurangi resiko fase alarm. Nah, artinya sistem benar-benar mendeteksi kejadian yang terjadi secara akurat. Dalam konteks surveillance, nilai duga positif yang tinggi menunjukkan bahwa sistem efektif dalam mengidentifikasi kejadian nyata sehingga mengurangi kemungkinan false alarm atau peringatan palsu, sehingga sistem dapat memberikan informasi yang lebih andal. Yang ketujuh ada dapat mewakili. Dapat mewakili atribut ini berkaitan dengan kemampuan sistem surveillance untuk mencerminkan kondisi nyata populasi atau situasi yang dipantau. Data harus representatif agar analisis dan keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut dapat dipercaya. Artinya di sini berarti atribut dapat mewakili mengacu pada kemampuan sistem surveillance untuk menggambarkan kondisi nyata dari populasi atau situasi yang dipantau secara akurat. Data yang representatif penting karena memastikan bahwa konfirmasi yang dikumpulkan mencerminkan situasi yang sebenarnya.
Yang ke-8 ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu merujuk pada seberapa cepat data dikumpulkan dan dianalisis. Sistem surveillance yang efektif harus mampu memberikan informasi secara real time atau dalam waktu yang cukup cepat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Nah, di sini berarti ketepatan waktu itu sangat penting karena informasi yang cepat memungkinkan respon yang segera terhadap situasi atau peristiwa yang memerlukan perhatian sehingga meningkatkan efektivitas sistem surveillance dalam menangani masalah yang muncul. Yang ke-9 itu ada stabilitas. Stabilitas sistem menunjukkan konsistensi dan keandalan operasi dalam waktu yang lama. Sistem surveillance harus dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi tanpa mengalami gangguan yang signifikan. Nah, artinya berarti sebuah sistem surveillance yang stabil harus dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi, baik itu lingkungan yang berubah atau tantangan teknis tanpa mengalami gangguan yang berarti. Yang ke-10 itu ada kegunaan. Nah, kegunaan ini mengacu pada seberapa baik sistem surveillance memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem harus dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan berguna bagi pengambil keputusan serta pihak terkait lainnya. Berarti di sini sistem surveillance yang efektif tidak hanya harus mengumpulkan data, tetapi juga harus menyajikan informasi yang membantu dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat sehingga meningkatkan efektivitasnya dalam situasi yang dihadapi. Itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.